Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yuk kita pelajari lebih lanjut ya. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani merasa senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Nah, dari gambar ini kalian bisa mengidentifikasi raja-raja pada gambar ini apakah pada masa Islam, Hindu, atau Buddha. Nah, sekarang kalian perhatikan ya prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Ada prasasti Jamu yang ditemukan di 30 km dari kota Bogor. Prasasti Muara Cianten, kemudian prasasti Kebon Kopi yang juga di Bogor. Lalu ada prasasti Tugu yang panjangnya sekitar 6.122 tombak. Nah, dari kisah Raja Purnawarman tadi, kalian bisa tahu bahwa Raja Purnawarman itu sangat memperhatikan rakyatnya, memperbaiki aliran sungai Gangga, memperindah alur sungai Cupu, sehingga aliran airnya bisa lancar ke seluruh kerajaan. Kemudian juga memiliki jiwa kepahlawanan, berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk menumpas bajak laut. Nah, untuk menghargai rajanya, rakyat Tarumanegara membuat prasasti, yaitu Prasasti Ciaruten. Nah, bagaimana jika pemimpinnya itu tidak memiliki sikap kepahlawanan? Tentu rakyatnya tidak akan hidup senang dan tidak akan membuat prasasti untuk menghargai rajanya. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat sifat-sifat cahaya? Sekarang kita lakukan percobaan yuk. Percobaan ini untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Percobaannya menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin, tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi.
Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya ya. Lalu sifat cahaya yang kedua, cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan yang bening, kemudian benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Lalu letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih dan perhatikan apa yang terjadi. Nah, yang ketiga sifat cahayanya adalah cahaya dapat dipantulkan. Percobaannya menggunakan dua cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin ya. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amati apa yang terjadi pada cahaya pantul. Nah, kemudian yang keempat adalah sifatnya cahaya dapat dibiaskan. Gunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Tetap di channel Sregep Sinau. Ayo Sregep Sinau.